Perkenalkan, nama saya Tracy dari kelas Semeru bersama dengan teman kelompok saya Karenina Tunggala akan menjelaskan tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Fungsinya adalah untuk membantu memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh makhluk hidup, mempertahankan suhu tubuh, dan melindungi sel tubuh dari bahan makanan racun. Bagian-bagian sistem ekskresi yang pertama ada ginjal, hati, paru-paru, kulit. Yang pertama, ginjal merupakan organ ekskresi utama yang terdapat pada belakang rongga perut di kedua sisi tulang belakang. Bentuknya itu menyerupai kacang, warnanya merah kecoklatan, ukurannya 10 cm dan beratnya 100-175 gram. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi letaknya daripada yang kanan. Strukturnya terdiri dari lobus, yaitu bagian yang menyusun ginjal, hilus, membentuk bukaan pada ginjal sebagai tempat keluarnya masuk pembuluh darah dan keluarnya ureter, yaitu arteri dan vena, sinus, rongga berisi lemak yang membuka pada hilus, dan parenkim yang terdiri dari korteks dan medula. Korteks berfungsi untuk melindungi komponen dan struktur bagian dalam organ ginjal. Medula berfungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Dan bagian terakhir, pelvis, berfungsi sebagai jalur cairan berpindah dari ginjal menuju kandung kemih. Fungsi ginjal pertama, menyaring dan mengolah zat sisa dari makanan, obat atau racun dalam darah menjadi urin. Berfungsi mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Berfungsi membuang gula darah yang lebih dari kadar normal. Berfungsi mengeluarkan hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah. Dan terakhir, berfungsi menjaga tekanan darah melalui pengeluaran garam dan air. Pembentukan urin. Nefron. Nefron adalah bagian fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron tersusun atas dua komponen. Yang pertama, komponen vaskuler atau pembuluh yang terdiri dari arteriola arefen, glomerulus, arteriola arefen, dan kapiler peritubular. Yang kedua itu komponen tubular atau tabung, terdiri atas kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Di sini dapat dilihat struktur nefron dan cara pembentukan urin. Di glomerulus terdapat tempat proses filtrasi, di tubulus contortus proximal terdapat proses reabsorpsi, dan di tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi. Proses pembentukan urin yang pertama adalah filtrasi. Terjadi di glomerulus yang merupakan proses penyaringan plasma bebas protein melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsul Bowman. Jalurnya itu cairan melewati dinding kapiler glomerulus yang terdiri dari satu lapis sel endotelium pipih yang memiliki banyak pori-pori besar. Lalu ke membran basal, yaitu lapisan gelatinosa aseluler yang terbentuk dari kolagen dan glikoprotein. Lalu dalam lapisan kapsul Bowman terdapat podosit yang memiliki food process yang memiliki celah filtrasi kapsul Bowman, lalu menuju kapsul Bowman. 3 gaya fisik dalam membran glomerulus ada tekanan darah kapiler glomerulus yang ditimbulkan karena darah dalam kapilernya, tekanan osmosis koloid plasma yang ditimbulkan karena distribusi tidak seimbang protein plasma di dua sisi membran glomerulus, dan terakhir tekanan hidrostatik kapsul Bowman timbul oleh cairan di awal tubulus yang mendorong cairan dari glomerulus ke Bowman. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Kandungan urin primer, ciri-cirinya mengandung H2O dan zat terlarut, tidak mengandung elemen seluler, dan hampir tidak mengandung zat protein plasma. Kandungan albumin kurang dari 1%.
Kandungan urin primer ada urea, glukosa, urobilin, air, asam amino, kreatinin, asam urat, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, klorida, dan fosfat. Yang kedua itu ada reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan seperti asam amino, glukosa, nutrisi organik, air, dan garam mineral. Reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Urin yang dihasilkan adalah urin sekunder. Jalurnya itu pertama, bahan meninggalkan cairan tubulus dengan lewat membran luminal sel tubulus, lalu melewati sitosol, lalu melewati membran basolateral sel tubulus untuk masuk cairan interstisial, lalu berdifusi melalui cairan interstisial, lalu menembus dinding kapiler peritubular dan masuk ke dalam plasma darah. Kandungan urin sekunder, zat yang direabsorpsi 99% dari H2O, 100% gula, dan 99,5% garam yang terfiltrasi, seperti natrium, klorin, glukosa, fruktosa, asam amino, air, urea, dan ion anorganik. Kandungan dalam urin sekunder ada air, garam, urea, dan urobilin atau pemberi warna kuning. Yang ketiga itu augmentasi. Augmentasi adalah transport aktif yang memindahkan zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubular keluar melewati sel tubular dan masuk ke urin. Augmentasi terjadi di tubulus contortus proximal dan distal serta ductus collectivus. Proses augmentasi berarti pengeluaran zat yang tidak dibutuhkan tubuh ke dalam urin sekunder. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya. Kandungannya seperti air, urea, zat warna empedu, asam urat, kreatinin, kreatin, dan asam hipurat. Organ yang kedua yaitu hati. Hati adalah kelenjar terbesar yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di atas lambung dan di bawah diafragma. Hati memiliki berat sekitar 1,5 sampai 2 kg, terdiri atas dua lobus besar, dibatasi jaringan ikat ligamen falciformis, yaitu lobus kiri dan kanan. Lobus kanan terbagi menjadi 3 lobus lebih kecil, dan hati dibungkus jaringan ikat pada kapsula hepatika. Fungsi hati yang pertama menghasilkan cairan empedu yang membantu dalam proses pencernaan, juga menghasilkan enzim-enzim seperti enzim arginase, enzim glutamat oksaloasetat transferase, glutamat piruvat transferase, dan laktat dehidrogenase. Yang kedua, membersihkan darah dari bahan bersifat racun. Ketiga, hati menyimpan nutrisi tubuh seperti glikogen, lemak, zat besi, vitamin A, B12, dan D. Mengubah amonia menjadi urea, dan terakhir menghasilkan hormon seperti trombopoietin dan angiotensinogen. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Selain sebagai organ pernapasan, paru-paru juga merupakan organ ekskresi karena menghasilkan sisa-sisa metabolisme berupa CO2 dan H2O. Senyawa-senyawa ini yang harus dikeluarkan dari paru-paru. Selanjutnya adalah kulit. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu ekskresi. Kulit mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion NO+. Perlindungan. Kulit melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Pengatur suhu badan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Metabolisme. Kulit menyintesis vitamin D dan menyimpan lemak. Komunikasi. Kulit menerima stimulus lingkungan oleh reseptor kulit. Lapisan pada kulit ada 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Lapisan epidermis adalah lapisan terluar sebagai proteksi bagi lapisan di bawahnya. Lapisan dermis tersusun dari lapisan papilar dan retikular. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita berkeringat. Yang pertama adalah suhu. Apabila suhunya tinggi atau panas, kita akan mengeluarkan banyak keringat. Yang kedua adalah aktivitas.
Semakin tinggi aktivitas kita, otomatis tubuh kita menghasilkan panas. Yang ketiga adalah emosi. Saat kita emosional, kinerja dalam tubuh meningkat dan akan menghasilkan keringat. Dan yang terakhir adalah psikis. Selanjutnya adalah gangguan sistem ekskresi. Yang pertama adalah gangguan sistem urin. Glukosuria. Ekskresi glukosa ke dalam urin sehingga menyebabkan dehidrasi. Albuminuria. Terjadi akibat ginjal tidak dapat menyaring protein. Hal ini disebabkan oleh kerusakan glomerulus. Batu ginjal. Terjadi karena ada pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Batu ginjal terbentuk karena sering menahan buang air kecil dan kurang minum. Diabetes mellitus. Pada kencing manis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Diabetes insipidus ditandai produksi urin dalam jumlah banyak dan encer. Disebabkan oleh kekurangan hormon ADH. Poliuria. Kelainan peningkatan buang air kecil akibat dari kelebihan produksi air seni. Disebabkan oleh polidipsia, kafein, alkohol, atau bahan obat-obatan diuretik. Gagal ginjal. Kegagalan ginjal dalam memproduksi urin disebabkan oleh kerusakan glomerulus. Uremia. Keadaan saat darah mengandung banyak urea. Retik. Gagal ginjal. Kegagalan ginjal dalam memproduksi urin disebabkan oleh kerusakan glomerulus. Uremia. Keadaan saat darah mengandung banyak urea. Karena kegagalan ginjal dalam membuang urea. Nefritis. Radang nefron pada ginjal yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus sp. Selanjutnya adalah gangguan hati. Liver. Sering disebabkan oleh infeksi virus dan digejalakan oleh fungsi hati yang tidak optimal lagi. Sirosis hati. Berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa sehingga kehilangan fungsinya. Disebabkan oleh minuman keras. Hepatitis. Penyakit hati yang disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya adalah gangguan kulit. Yang pertama, biang keringat. Kondisi di mana keringat tidak bisa keluar karena pori-pori kulit tersumbat oleh sel-sel kulit mati atau bakteri. Hiperhidrosis. Keluarnya keringat berlebihan pada seluruh badan atau bagian tubuh tersebut. Disebabkan oleh suatu penyakit atau faktor psikis. Anhidrosis. Kondisi di mana kulit tidak dapat berkeringat. Disebabkan oleh luka bakar, penyakit, obat-obatan, atau kelenjar keringat yang tidak berfungsi lagi. Bronkhidrosis. Keringat berbau atau bau badan yang disebabkan oleh bakteri. Eksem. Radang kulit hebat, terasa gatal, kulit dapat melepuh. Disebabkan oleh faktor keturunan, stres, emosi, atau kontak dengan senyawa alergenik. Kadas atau kurap adalah bercak-bercak kemerahan pada kulit. Kudis, gatal akibat infeksi tungau dan kutu air. Athlete's foot, infeksi jamur di sela-sela jari kaki. Vitiligo, gangguan pigmentasi sehingga kulit kehilangan melanin. Jerawat, kulit yang meradang, pori-pori tersumbat, dan menimbulkan kantung nanah.
Jerawat terjadi akibat infeksi bakteri, perubahan hormon, atau kotoran. Pulvitus cutaneae, gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensoris perifer. Kalvus, penyakit mata ikan akibat virus dan gesekan terus-menerus. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.